Hai, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul Subscribing to the Channel He Looks, The Ability, The Will, The Power of the God. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian yang mau mentraktir Mimin Kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur! Cerita dimulai dengan seorang YouTuber yang sedang merekam video untuk channel YouTube-nya. Dan pada saat ini, dia menyapa para subscribernya. Pria ini menyambut subscribernya di channel Anyred, channel yang memperlihatkan ketika mereka tengah di dungeon. Berarti mereka akan menyerbu monster. Pria ini adalah pemburu kelas B, Kang Do Cheol. Dia tersenyum dan berkata, monster hari ini adalah kelas C+, dan dia akan membuat video tentang cara menyerang Arachne. Menurutnya Arachne hidup berkelompok, lalu dia menunjuk semut di atasnya dan berkata bahwa itu sebenarnya diklasifikasikan sebagai spesies laba-laba juga. Tetapi mereka benar-benar berbeda dari laba-laba di bumi. Misalnya para monster ini tidak menyerang dari awal. Sebaliknya, mereka hanya menyemburkan jaring laba-laba. Tiba-tiba laba-laba ini menuju ke arah mereka, dan mereka semua ketakutan. Pada saat ini, Kang Do Cheol berkata bahwa mereka tidak menyemburkan jaring laba-laba, tetapi langsung menyerang musuhnya. Lalu laba-laba ini tiba-tiba menyerang mereka, dan Kang Do Cheol segera memblokirnya dengan pedangnya. Dia bingung tentang apa yang terjadi di sana, dan dia memberitahu pria di belakangnya untuk menghentikan terlebih dahulu videonya. Pria ini adalah Meong Siwo. Dia adalah MC dari manhwa ini, dan dia bertanggung jawab atas editing video dan perekam dan strategi. Pada saat itu, Siwo terkejut dan berkata bahwa tidak mungkin. Menurutnya, gaya bertarung asli Arachne bukanlah pertarungan langsung, tetapi berburu. Itulah mengapa mereka menyemburkan jaring terlebih dahulu untuk menjerat lawan mereka, dan kemudian menyuntikkan racun ke target yang tidak bisa bergerak, yang menyebabkan mereka mati perlahan. Karena itu, tidak mungkin mereka akan menyerang secara langsung begitu saja. Kang Do Cheol meliriknya dan dia marah. Tiba-tiba dia menyerang laba-laba itu dengan pedangnya dan memberitahu Siwo bahwa mereka harus bicara nanti. Pada titik ini, Kang Do Cheol mengayunkan pedangnya dan melawan laba-laba itu, dan terus maju ke depan untuk menyerang laba-laba terakhir, dan dia menebasnya, dan tubuh laba-laba itu pun terpotong, dan mereka jatuh ke tanah. Kemudian Kang Do Cheol menggertakkan giginya, dan dia bertanya pada Siwo. Dia berkata, "Sialan, kau bilang Arachne menyemburkan jaring laba-laba terlebih dahulu kan?" Siwo tertegun, dan menurutnya itu akan menjadi pilihan terakhir bagi Arachne untuk menyerbu mangsanya seperti ini. Tetapi dia bingung tentang bagaimana jika Arachne sudah dalam situasi putus asa, di mana mereka tidak akan peduli apapun. Tiba-tiba Do Cheol mencengkram baju Siwo, dan dia bertanya apakah dia akan bersikap seperti ini. Namun, Siwo segera meminta maaf. Sayangnya Kang Do Cheol meninjunya dan bertanya apakah minta maaf bisa menyelesaikan masalahnya. Dia memberitahu Siwo karena Siwo pun terjatuh ke tanah, dan Kang Do Cheol menyuruhnya melakukan penyelidikannya dengan benar. Lalu dia berbalik dan berkata bahwa inilah mengapa seseorang tanpa trait itu tidak berguna. Siwo pun tercengang. Saat ini traitnya adalah kemampuan khusus yang diberikan saat kebangkitan, dan biasanya disebut kemampuan atau trait unik. Menurut Siwo, dia sudah awaken, tetapi kemampuan yang dia dapatkan setelah awaken adalah trailless. Itu adalah kemampuan yang tidak istimewa. Jadi trailless sama sekali tidak berguna dalam industri hunter. Jadi metode yang dia pilih untuk bertahan hidup adalah menganalisis monster dan mengajari para hunters cara menyerang mereka. Namun Kang Do Cheol malah menyeringai dan berkata bahwa dia hampir mati karena bocah itu. Jika bukan karena dia, mereka pasti sudah mati. Tiba-tiba kedua temannya terkejut dan salah satu dari mereka menunjuk Kang Do Cheol.
Saat ini ada laba-laba besar di belakang Kang Do Cheol, dan dia tidak menyadarinya. Tiba-tiba laba-laba itu menyerang mereka menggunakan ujung runcing kakinya. Kemudian mereka semua berlari. Ketika mereka tahu bahwa itu adalah monster elite spesies mutan yang muncul dari transformasi monster biasa, mereka semua berlari sangat cepat dan monster elite mengejar mereka. Tiba-tiba pedang Kang Do Cheol jatuh ke tanah dan dia bingung apakah dia benar-benar akan mati. Pada tingkat ini, menurutnya, jika dia ingin bertahan hidup di tempat ini, dia butuh umpan, dan Siwo lah yang cocok menjadi umpannya, pikir Do Cheon dalam hati. Kemudian dalam sekejap, dia menendang wajah Siwo, dan Siwo merasakan sakit hingga berteriak. Pada saat ini, Kang Do Cheol mengepalkan tinjunya, dan dia menggertakkan giginya. Kemudian dia memberitahu Siwo bahwa ini semua karena investigasinya yang buruk, jadi dia harus bertanggung jawab. Siwo yang terjatuh di tanah, dia sangat marah kepada Do Cheol. Pada titik ini dia terkejut, dan tiba-tiba monster elite ada di belakangnya. Siwo gemetar ketakutan. Pada saat ini dia melirik ke belakang, dan dia berkata jika tubuhnya tidak mendengarkannya. Monster elite ini membuka mulutnya dan hendak membunuh Siwo. Siwo bingung, apakah dia akan mati seperti ini? Tiba-tiba dia teringat ibunya yang ada di rumah sakit, dan itu terlintas kembali di pikirannya. Ibunya memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus melindungi Seoa. Dalam situasi saat ini, berarti Siwo terkejut dan dalam pikirannya dia tidak bisa mati di sana, setidaknya demi adik perempuannya, Seoa. Seketika, Siwo memegang pedang yang ada di dekatnya erat-erat dan dia menghadapi monster elite pada saat ini. Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus bertahan hidup dengan segala cara dan dia menyerang monster itu. Namun tiba-tiba ada ledakan yang terjadi dan Siwo terkejut dan bingung tentang apa yang sedang terjadi. Siwo bingung ketika dia melihat seorang pria tiba-tiba muncul di sampingnya. Namun pria ini berdiri dan dia menatapnya. Dan Siwo bingung tentang siapa orang ini. Tiba-tiba ada ledakan lain terjadi dan ada api violet di atasnya. Dan keduanya terkejut dan bingung. Pada saat ini tiba-tiba pria ini muncul dan Siwo bingung tentang siapa orang ini. Seketika pria ini mengepalkan tinjunya dan dia menuju ke lawannya. Pada saat ini keduanya hendak menyerang satu sama lain dan Siwo ingin tahu tentang mengapa mereka bertarung. Kemudian keduanya saling berhadapan dan keduanya saling adu kekuatan. Tiba-tiba ledakan muncul lagi dan Siwo bingung tentang apa yang terjadi. Keduanya melangkah mundur dan mereka saling memandang saat ini. Kemudian mereka mulai menyerang menggunakan kekuatan mereka. Dan keduanya saling meninju, tetapi mereka berdua juga menghindarinya, yang berarti Siwo terpesona saat dia melihat mereka. Meskipun demikian, pria ini menyeringai dan tiba-tiba dia menendang lawannya. Kemudian ada api saat ini dan pria lainnya tampaknya menghilang. Pria ini terkejut dan berkata, "Katakan, di mana kau bersembunyi sekarang? Aku sudah muak dengan pemberontakanmu." Kemudian pria ini muncul dan berkata bahwa mereka masih punya jalan panjang sampai selesai. Dia segera mengulurkan tangannya dan ada api di atasnya. Pada saat yang sama, dia dikelilingi oleh api. Kemudian pria ini menyeringai dan berkata, "Oh, kamu ingin melakukannya sejauh ini, hah?" Dalam sekejap, dia juga mengulurkan tangannya dan ada api di atasnya. Kemudian kedua kekuatan mereka bertabrakan. Pada saat ini mereka berdua menggunakan semua kekuatan mereka. Dan pria ini memberitahu lawannya, "Kalau begitu, kau pun harus bersiap mempertaruhkan nyawamu." Kemudian pria ini menyeringai dan berkata bahwa dia tidak peduli karena dia membiarkan kemungkinan terbuka. Dan kemudian dia melirik Siwo. Saat ini dia meminta maaf kepada Siwo karena telah menyeretnya ke dalam situasi ini. Dan Siwo pun terkejut. Pria lainnya marah dan tiba-tiba mereka semua ditutupi dengan lingkaran api. Dan tiba-tiba api tersebut meledak. Pria ini menyeringai, sementara lawannya marah kepadanya. Kemudian ledakan besar pun terjadi. Siwo terkejut dan dia terpesona saat ini. Kemudian tiba-tiba daerah itu sunyi dan Siwo bingung tentang apa yang terjadi. Ketika dia melangkah mundur, dia menginjak sebuah ponsel dan dia terkejut saat melihatnya.
Siwo segera mengambilnya dan dia penasaran mengapa ada ponsel di sana. Seketika pemberitahuan muncul dan menyatakan bahwa mengkonfirmasi manajer baru, memeriksa jalur koneksi dan suksesi. Posisi manajer selesai. Kemudian Siwo melihat para legenda ini saat dia sedang memeriksa ponselnya. Tiba-tiba dia terkejut dan ada cahaya di matanya. Kemudian ponsel memiliki pemberitahuan menyambutnya yang mengatakan, "Selamat datang di GodTube, manajer." Sementara di luar gua, Do Cheol dan teman-teman lainnya nampak kelelahan setelah berhasil kabur dari para monster laba-laba karena menubalkan Siwo. Dengan terengah-engah, Do Cheol berkata, "Soal kenapa aku sial sekali. Kenapa bisa bertemu dengan monster elit di dungeon C+? Teman-temannya yang lain tampak bahagia dan memuji Do Cheol. "Berkatmu, kita semua selamat." Menggunakan Siwo sebagai umpan. Itu keputusan yang bagus. Kau luar biasa, Hyung. Do Cheol pun menanggapi perkataan mereka dengan berkata, "Aku memberi nama channel kita. Kita harus menyerang segalanya, bukan tanpa alasan. Tentu saja, aku sudah siap untuk hal-hal seperti ini." Namun seketika ia terkejut karena tiba-tiba Siwo muncul di belakangnya dan berkata, "Kang Do Cheol, kau bajingan." Ketika Do Cheol berbalik, sebuah pukulan pun melayang ke arahnya. Namun dengan cepat ia menangkis tinju dari Siwo dan memukul balik Siwo. Ia berkata dengan arogan, "Apa kau lupa? Kau adalah rank F. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa selamat, tapi semuanya berjalan lancar." Tampak Siwo pun kesakitan setelah menerima pukulan dari Do Cheol. Lalu dengan wajah licik, Do Cheol mengatakan jika dirinya terlalu malas untuk mencari editor baru. Dengan kesal, Siwo pun berkata, "Kau mengatakan hal itu sekarang. Kau benar-benar berpikir aku akan terus bekerja dengan orang yang mencoba untuk membunuhku?" Namun dengan santainya Do Cheol meletakkan sikunya di bahu Siwo dengan berkata, "Kau sendiri yang memohon dan menangis, mengatakan kalau kau butuh uang untuk pengobatan adik perempuanmu. Aku membantumu karena kebaikanku. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, dan kau harus membayar kebaikanku, Siwo." Namun segera Siwo menepis tangan Do Cheol dan berkata dengan sangat marah, "Jika kau tidak bisa menerimanya, jangan melewati adegan apapun. Itu kebiasaan yang aku miliki sekarang, karena kau terus mengomel. Tidak, aku sangka ini akan berguna." Lalu Siwo mencoba menggertak Do Cheol dengan mengancam jika ia akan mengupload video ketika Do Cheol meninggalkannya, dan bisa terbayangkan berapa jumlah views jika Siwo benar-benar mengunggahnya. Kemudian dengan tersenyum nyengir, Do Cheol pun balik mengancam Siwo jika bisa saja ia menghabisi Siwo di tempat ini. Akan tetapi Siwo tidak takut dengan ancaman Do Cheol. Ia malah balik menantang Do Cheol agar segera melakukannya. Tapi resiko yang akan didapatkan oleh Do Cheol adalah ia akan masuk penjara dan akan kehilangan channel YouTube-nya yang selama ini ia kembangkan dengan banyak sekali pengorbanan. Tapi tampaknya Do Cheol juga tidak takut dengan gertakan Siwo. Dengan ekspresi yang menyeramkan, Do Cheol mengatakan jika Siwo berani mengunggah video tersebut dimanapun, maka bukan hanya Siwo yang akan ia habisi, bahkan adiknya Siwo pun tidak akan selamat. Setelah mengancam Siwo seperti itu, Do Cheol dan antek-anteknya pun langsung pergi meninggalkan Siwo sambil mengatakan jika dirinya akan mencari editor baru. Sambil mengusap bekas pukulan Do Cheol dan dengan tatapan wajah yang penuh amarah, Siwo pun berkata, "Jika kau mencoba menyakiti adikku, kau tidak akan tahu apa yang akan aku lakukan." Singkat cerita, Siwo pun telah berada di rumahnya. Saat ini ia tengah melihat ponsel yang ia temukan. Ia bertanya-tanya, maksudnya apa ini? GodTube? Channel milik God? Kemudian ia bergumam sambil men-scroll layar pada ponsel tersebut. "Nutup website gratis di mana semua orang bisa mengunggah video dari banyak channel yang ada di website itu. Yang paling populer adalah channel Hunter. Namun, dewa dari tokoh mitologi dari pengetahuan para heroes dan tokoh legendaris." Saat ini Siwo terkejut dan penasaran apakah mereka mengembangkan channel ini. Tetapi dia bingung tentang bagaimana orang itu tiba-tiba muncul dan mengapa dia memberinya ponsel tersebut. Siwo lalu meletakkan ponselnya dan berkata bahwa semuanya membingungkan. Kemudian dia tertegun dan dalam benaknya ia berpikir jika ini nyata dan jika mereka benar-benar mengembangkan channel YouTube, mereka mungkin mulai dengan setidaknya 1 juta subscriber. Siwo memeriksa ponsel tersebut dan berkata bahwa dia akan menonton satu video.
Kemudian Siwo memeriksa channel dan subscribe di waktu yang bersamaan. Tiba-tiba ada sistem yang menyatakan bahwa untuk menjadi member, dia bisa menonton dan mempelajari Try It S Plus. Saat itu juga Siwo kaget dan bingung akan hal itu. Dalam sekejap muncul notifikasi yang mengatakan bahwa dia telah subscribe channel Yuge Liang, channel yang sudah disubscribe 1/3 yang dapat mendapatkan Try It S Plus. Siwo pun merasa bingung, dia tertegun dan menurutnya Try It S Plus hanya ada sebagai klasifikasi dan itu bukan rank yang sebenarnya. Orang-orang yang bertarung melawan Demon Lord, orang berasumsi mereka mungkin memiliki Try It S Plus. Siwo bingung apakah dia hanya perlu subscribe saja untuk mendapatkannya, tapi ia merasa itu tidak mungkin. Lalu dia melihat tangannya dan berkata bahwa jika itu nyata, dia seharusnya merasakan sesuatu. Tetapi dia tidak merasakan perubahan apapun. Dia penasaran tentang hal itu. Karena itu, meningkatkan pengamatan dan kecerdasannya. Menurutnya jika itu masalahnya, akan sulit untuk melihat perbedaannya secara instan. Kemudian Siwo melihat channel Hercules dengan event 10.000 subscriber dan sesi latihan pribadi gratis dan cara menghancurkan rumah Zeus. Lalu Siwo pun mensubscribe channel Hercules itu dan berkata bahwa dia akan dapat melihat perbedaan dari yang ini. Kemudian sistem memberitahukan bahwa dia telah mensubscribe channel Hercules dan dia telah mensubscribe 2 dari 3 channel. Kemudian Siwo pun mendapatkan kekuatan superhuman tingkat SS. Seketika Siwo pun langsung terkejut dan menggebrak ponsel yang ada di mejanya sampai membuat ponsel tersebut hancur. Melihat ponselnya hancur, keterkejutan Siwo pun semakin menjadi. Dengan tak percaya ia berteriak, Apa aku benar-benar mendapatkan Try It Rank SS? Ia masih bingung dan bertanya-tanya. Kemudian panel sistem muncul kembali dan mengatakan jika Siwo telah menggunakan kekuatan superhuman dan tingkat kemahiran telah meningkat sedikit. Tingkat kemahiran kekuatan superhuman 0,1%. Sambil tertegun tak percaya, ia berkata jika ini sungguh gila, hanya dengan mensubscribe dia bisa mendapatkan Try It superhuman rank SS. Karena ini sangat membingungkan bagi Siwo, ia pun memegang kepalanya dan berteriak, aku tidak tahu, aku tidak paham. Gatup, ini apa? Lalu, notifikasi sistem muncul lagi dan memberitahu Siwo jika tingkat kemahiran Try It S Plus-nya meningkat sedikit karena berpikir. Siwo melihat ponsel itu lagi dan bertanya-tanya, tingkat kemahiran, apakah aku harus mencapai 100% untuk mendapatkan Try It itu sepenuhnya? Personal training dari Hercules. Lalu, Siwo pun mengklik tombol play yang ada di ponsel itu. Tiba-tiba orang yang ada di dalam ponsel tersebut berteriak sambil mengangkat pilar. Ini luar biasa, stimulasi kaki ini terlalu mantap. Ucapnya dengan mengangkat pilar dengan aura kekuatan yang sangat luar biasa. Seketika melihat itu, Siwo pun terkejut. Apa ini? Bagaimana aku bisa mengikuti training itu? Ternyata dengan menyetujui mengikuti training Hercules, maka Siwo harus mengikutinya apa yang Hercules atau orang yang ada di video lakukan. Ya, seperti angkat pilar barusan. Seketika Siwo pun menjadi panik karena ia tidak mau mengikuti training tersebut. Ia pun mencoba untuk unsubscribe channel tersebut. Namun ternyata dia tidak bisa unsubscribe channel tersebut. Walaupun Siwo telah mencobanya berulang kali. Kemudian si Hercules yang ada di video itu menunjuk Siwo dan berkata, hahaha, hei anak laki-laki ceking di sana. Kau bisa datang kapanpun, tapi kau takkan pernah bisa pergi. Sontak saja melihat orang yang ada di HP itu berkata dan menunjuk kepadanya, membuat Siwo semakin terkejut setengah mati. Ia mencoba unsubscribe lagi, tapi tetap nggak bisa. Lalu si Hercules berkata, sampai jumpa besok. Setelah hal tersebut terjadi, tiba-tiba ada yang menelpon Siwo. Siwo bertanya-tanya, siapa yang menelponnya? Ternyata orang yang menelpon Siwo adalah Docheol. Siwo pun bingung kenapa bajingan itu menelponnya. Siwo lalu mengangkat telepon tersebut dan bertanya, apa maunya Docheol? Tapi sebelum menjawab, apa tujuannya? Docheol menelpon Siwo. Docheol mencoba menggoda Siwo terlebih dahulu. Hahaha, kupikir kau memblokirku. Tapi Siwo terus bertanya, apa tujuan Docheol menelponnya? Tapi Docheol malah balik bertanya, kau tidak punya kerjaan kan? Lalu Siwo pun mulai ngegas dan berkata, apa kau menelponku hanya untuk cari ribut? Kemudian Docheol mengatakan, jika dirinya ingin membicarakan tentang bisnis. Tapi Siwo yang masih kesal menjawab, bisnis mata lu sobek. Docheol terus menggoda Siwo sampai Siwo pun marah dan mengatakan, apa maumu? Aku tidak punya waktu basa-basi. Docheol pun sedikit kesal dengan jawaban Siwo.
Ia lalu memberitahu Siwo tujuan ia menelponnya. Jadi begini, SH Group meminta untuk streaming bersama. Apa kau mau bergabung dengan kami? Tanya Do Cheol. Mendengar nama SH Group, seketika membuat Siwo terkejut dan bergumam dalam hatinya. Grup perusahaan finansial Korea nomor 1. Belum lama ini, cucu perempuan pemilik grup telah awaken sebagai hunter dengan 2 trade S. Sepertinya mereka akan terjun ke industri hunter juga, ucap Siwo dalam hati. Kemudian Do Cheol menambahkan, kau tahu seperti mereka sedang memperluas bisnis mereka sekarang. Jadi mereka ingin melihat bagaimana dunia hunter. Ini SH Group loh, bagaimana menurutmu? Bujuk Do Cheol kepada Siwo. Tapi Siwo langsung menolaknya. Mendengar penolakan dari Siwo, Do Cheol pun mengatakan jika ia akan membayar Siwo 5.000 per video jika Siwo mau. Siwo pun terkejut dengan penawaran dari Do Cheol. Do Cheol pun bertanya lagi, sekarang kau mau bergabung? Tapi dengan senyuman, Siwo pun menjawab, hahaha, tetap tidak mau.